Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Dwi Nurrahmawati dengan NIM 23 10 11 044. Saya dari kelas A1 Manajemen 2023. Yang terhormat Ibu Rismita Kustanti, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UTS mata kuliah Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil. Ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab melalui video tersebut. Untuk di situ ada 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Berikan contoh kasus pada koperasi yang telah saudara observasi di tugas lalu. Nah, kebetulan aku di tugas lalu itu ada observasi koperasi konsumen ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan untuk nomor 1 itu yang pertama, kekuatan koperasi dalam sistem pasar. Untuk yang pertama itu ada kepemilikan bersama dan misi sosial. Koperasi itu tidak mengejar keuntungan semata tetapi kesejahteraan anggota. Nah, dalam sistem pasar hal ini memberi stabilitas harga terutama untuk kebutuhan pokok. Untuk yang kedua ada demokratis. Setiap anggota itu punya hak suara yang sama. Nah, untuk keputusan tidak dikuasai pemodal besar seperti perusahaan, semua anggota dapat menyampaikan aspirasinya. Untuk yang ketiga ada harga relatif stabil. Untuk koperasi cenderung menjaga stabilitas harga agar tidak memberatkan anggotanya meskipun pasar luar sedang naik. Yang selanjutnya ada hubungan sosial yang kuat. Modal sosial berupa kepercayaan, gotong royong, dan kedekatan komunitas menjadi kekuatan koperasi. Nah, dari yang saya sebut tadi itu ada kekuatannya, yang sekarang ada kelemahannya juga. Kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Yang pertama ada modal terbatas. Karena modal berasal dari simpanan anggota, koperasi sulit berkembang cepat seperti perusahaan besar. Yang kedua ada manajemen kurang profesional. SDM pengelola sering berasal dari anggota, bukan tenaga profesional, sehingga manajemen kurang optimal. Untuk yang ketiga ada skala usaha kecil. Koperasi sulit bersaing dengan retail modern atau e-commerce karena keterbatasan stok, fasilitas, dan akses distribusi. Selanjutnya ada pengambilan keputusan lambat, yaitu keputusan harus melalui rapat anggota sehingga lambat dalam merespon perubahan pasar. Untuk contoh kasusnya yaitu Koperasi Konsumsi Surya Melati Muhammadiyah. Ini seperti koperasi yang di tugas saya di tugas yang lalu. Untuk kekuatan yang terlihat itu yang pertama ada harga barang kebutuhan sehari-hari, misalnya beras, gula, minyak lebih stabil dan sedikit lebih murah dibanding toko luar. Yang kedua itu ada pengurus dan anggota memiliki hubungan kekeluargaan sehingga proses pelayanan ramah. Untuk selanjutnya lokasi koperasi dekat dengan masyarakat sehingga akses mudah. Untuk selanjutnya ada kelemahan yang terlihat, yaitu yang pertama ada persediaan barang kurang lengkap, sehingga anggota sering tetap belanja di minimarket. Yang kedua ada sistem pencatatan masih manual, membuat laporan keuangan lambat dan kurang akurat. Untuk yang ketiga ada promosi minim sehingga masyarakat umum kurang mengetahui keberadaan koperasi. Untuk soal yang kedua itu pertanyaan yaitu berikan saran yang konstruktif untuk perkembangan koperasi yang menjadi objek observasi di tugas yang lalu. Nah, jadi gini, yang pertama itu ada modernisasi sistem pencatatan, yaitu menggunakan software sederhana, contoh aplikasi kasir Android, Excel terstruktur, agar stok dan keuangan lebih rapi. Untuk yang kedua yaitu perluas ragam barang. Tambahkan produk kebutuhan lain seperti makanan ringan, keperluan rumah tangga, atau produk UMKM anggota. Untuk yang selanjutnya ada mengoptimalkan promosi. Ada 2 cara yaitu buat banner di lingkungan dan publikasi di grup WA. Untuk selanjutnya ada perbaikan tata letak toko. Nah, tata display lebih menarik seperti penataan rak berdasarkan kategori barang agar pembeli nyaman. Yang selanjutnya ada pelatihan pengurus. Adakan pelatihan manajemen koperasi, pemasaran sederhana, dan pelayanan pelanggan.
Yang terakhir ada perluas kemitraan. Bekerja sama dengan UMKM setempat untuk menjual produk mereka guna meningkatkan keberagaman dan mendukung ekonomi anggota. Untuk soal yang nomor 3 itu ada jika suatu hari saudara berkesempatan mendirikan sebuah koperasi, maka koperasi jenis apakah yang akan didirikan? Beri alasan pemilihan jenis koperasi dan di daerah manakah akan didirikan. Oke, untuk jenis koperasi yang akan saya dirikan yaitu koperasi serba usaha. Karena lebih fleksibel karena dapat menangani beberapa bidang sekaligus seperti toko kelontong, simpan pinjam, serta layanan jasa. Untuk alasan yang kedua yaitu memberi peluang untuk memberdayakan masyarakat lebih luas. Yang ketiga, cocok untuk daerah pedesaan yang membutuhkan akses pasar dan akses permodalan sekaligus. Untuk lokasi pendirian yaitu di daerah pedesaan karena kebutuhan masyarakat dan beragam dari kebutuhan konsumsi hingga permodalan usaha kecil. Untuk soal yang terakhir, soal nomor 4 itu pertanyaannya bagaimana implementasi keaswajaan dalam berkooperasi. Untuk yang pertama ada musyawarah dan demokrasi, yaitu mengambil keputusan secara musyawarah dalam rapat anggota bukan berdasarkan kepentingan pribadi pengurus. Untuk yang kedua, keadilan dan transparansi. Keuangan koperasi harus transparan, laporan disampaikan secara terbuka, ini sesuai prinsip al-adil yang berarti keadilan. Untuk yang ketiga itu gotong royong atau ta'awun. Koperasi membantu anggota yang membutuhkan memberi pinjaman tanpa syarat memberatkan, sesuai nilai tolong-menolong. Untuk yang keempat ada kejujuran atau amanah. Nah, pengurus wajib amanah dalam pengelolaan simpanan dan kas koperasi sesuai prinsip keaswajahan, amanah, dan sidik. Untuk yang kelima ada mengutamakan kesejahteraan bersama, yaitu keuntungan dibagi adil dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan anggota, bukan hanya untuk pengurus. Yang terakhir yaitu menjauhi praktek riba dan kecurangan. Transaksi dilakukan secara halal, jujur, dan tanpa manipulasi harga. Sekian tugas video manajemen koperasi dan usaha kecil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.